Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Kita langsung. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Bismillah abi wal ibni wal rihil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisemi Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali untuk membahas mengenai intoleran yang terjadi di Kota Padang, di mana teman-teman sekalian di tanggal 27 Juli 2025 hari Minggu kemarin itu ada ibadah doa yang dilaksanakan di Gereja Kristen Setia Indonesia, dan itu juga adalah tempat untuk belajar siswa sebenarnya. Dan teman-teman sekalian, ini sekelompok orang dan kita tahu sendiri dari agama mana. Ya, tanpa kita sebutkan pun kita sudah tahu dari mana. Karena memang pengajaran seperti kalian lihat di cuplikan tadi, itu jelas Ustaz Abdul Somad bilang bahwa memang tidak boleh memberikan izin, ya. Dan itu berpengaruh sekali, ya. Sehingga pada akhirnya ya terjadi terus intoleran. Nah, kali ini berita menyampaikan kepada kita bahwa sudah diamankan 9 orang pelaku pengerusakan, penyerangan secara brutal tempat ibadah tersebut. Dan kita lihat teman-teman sekalian, informasi ada 2 orang anak, dan saya curiga itu adalah anak-anak asal Nias, itu telah mengalami luka-luka karena apa? Karena pecahan kaca, bahkan mungkin bisa kena kayu dan segala macam karena ketika mereka menyerang rumah di Padang tersebut. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa ya informasi terkait tentang penangkapan daripada 9 pelaku ini? Mari kita simak berikut ini. Doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik.
Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti punya permisi sebenarnya. Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kebenaran? Warga tadi kan tanya, lain-lainnya kan aman, nggak ada ini apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang kita tepuk tangan teman-teman sekalian untuk pihak kepolisian yang cekatan dalam hal ini. Dan kita bersyukur ada 9 orang yang sudah diamankan dan menurut keterangan pihak kepolisian tadi itu akan terus dilakukan pendalaman ya untuk terus diusut kasus ini agar pelaku-pelaku, karena itu berjumlah banyak sekali, bawa kayu, pecahkan kaca ya dan plafon, kursi dihancurkan dengan ganasnya mereka, kehausan darah barangkali begitu ya, karena darah kafir itu halal kawan-kawan. Tapi mereka tidak berani ya untuk mengambil darah karena apa? Karena ini negara hukum ya, dan juga mungkin takut juga begitu ya. Nah, tapi untuk tempat rumah ibadah karena mereka berbondong-bondong ya, tentu saja mereka berhasil dalam melakukan hal itu. Dan kita bersyukur karena mereka sudah diproses hukum dan kita minta agar diproses seadil-adilnya, dihukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, bahwa tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah dalam bentuk apapun dan seperti apa alasan kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Kalau memang mau untuk melarang, boleh di lain waktu, bukan di saat beribadah begitu ya. Jadi Pak Permandi Arya pernah menyampaikan begini, bayangkan saja jika hal itu terjadi kepada umat Islam, sedang sholat Jumatan barangkali, datang tiba-tiba ini orang-orang Kristen kah, atau mungkin orang-orang non-Islam lah, pokoknya mungkin agama Buddha, Hindu, Konghucu atau siapa saja, atau mungkin ada orang yang tidak beragama begitu, langsung datang ambil batu lempar lalu dia katakan ini tidak ada izinnya, tidak boleh beribadah di sini. Bayangkan bagaimana perasaannya, bagaimana rasa sakitnya ketika itu dilakukan kepada saudara-saudari kita Muslim. Nah jadi teman-teman sekalian, hal ini mari ya kita cari akarnya. Jadi menurut saya akarnya harus dicari penyebab terjadinya intoleransi ini. Nah, saya sudah munculkan tadi cuplikan Ustadz Abdul Somad yang jelas-jelas hal ini sangat berbahaya menurut saya, kawan-kawan sekalian. Saya tidak tahu menurut teman-teman berbahaya atau tidak, silakan tulis komentar kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Tapi menurut saya ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat hal ini, jelas-jelas memberikan sebuah nilai negatif kepada pendengar bahwa ternyata tidak boleh diberikan izin kepada yang berbeda agama dari mereka. Nah jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kita sangat bersyukur dengan adanya aksi dan cara pihak kepolisian untuk menangani kasus ini, dan kita lihat sudah hampir tuntas dalam hal ini karena sudah diamankan 9 orang dan itu akan terus berkembang. Kita yakin akan terus berkembang. Oleh sebab itu, doakan mereka, doakan anak-anak di sana teman-teman sekalian. Tentu mereka trauma, tentu mereka secara psikolog itu akan gangguan, dia terganggu dan mungkin takut ya untuk beribadah. Apalagi ini adalah
anak-anak kecil teman-teman sekalian yang sudah terluka, dan kiranya juga ya pihak pemerintah setempat itu memberikan biaya untuk pengobatan dari anak-anak yang sudah terluka tersebut. Baik teman-teman sekalian, ingat dalam video kali ini, di akhir video saya sampaikan bahwa ya kalian bisa menilai sendiri ajaran mana yang ajaran dari Tuhan, agama mana yang merupakan agama yang diridhoi oleh Tuhan itu. Apakah Kristen atau agama lainnya teman-teman sekalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas Kristen mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini ajaran Tuhan Yesus Kristus diteruskan oleh rasul-rasul. Bahkan Rasul Paulus yang mereka benci, itu juga menyatakan hal itu. Dan kepada kita, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta sampai pada detik ini terus mengajarkan bahwa kasih itulah yang lebih utama. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.